Halo guys, apa kabarnya? Balik lagi bersama kami, The Deal Official. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Jadi, di video kali ini, kita akan merangkum film The Expendables 2. Film ini dirilis pada tahun 2012 dan disutradarai oleh Simon West. Setelah sukses di film pertamanya, The Expendables melanjutkan cerita di film kedua, bercerita tentang Barney Rose yang diincar oleh Kurt menginginkan Barney untuk pergi ke Albania untuk mengambil sesuatu di dalam pesawat yang pernah jatuh. Sinduvalchok Distrik Nepal. Film diawali dengan memperlihatkan seorang lelaki yang sedang disandra oleh tentara bayaran, dan ia disiksa oleh tentara tersebut. Dan tiba-tiba tim The Expendables datang dan menyerang markas tersebut dengan menggunakan mobil baja dan senjata beserta peralatan tempur. Scenes berpindah ke sebuah ruangan di mana musuh tampak sedang panik karena mereka tahu sedang diserang oleh tim The Expendables. Tim The Expendables pun terus menyerang musuh dan terus menembaki mereka dan mencoba masuk ke dalam ruangan. Ketika tim The Expendables berhasil menyelamatkan Sandra, ternyata dia adalah Trance, atau bisa dibilang Bang Arnold. Ternyata misi mereka sama, menyelamatkan miliarder dari Cina. Lalu mereka bergegas pergi karena sudah telat 20 detik. Dengan membawa miliarder Cina itu keluar. Setelah itu, tim The Expendables bergegas pergi sambil menembaki para musuh di tengah-tengah hutan. Mereka pun menyeberangi sungai, satu persatu terjun ke sungai untuk menghindari tembakan musuh. Tak disangka, Christmas dan Barney sedang dikepung oleh musuh. Mereka diselamatkan oleh penembak jitu atau sniper, teman baru mereka yang bernama Billy. Scenes berpindah ke sebuah sungai di mana terjadi baku tembak dengan musuh menggunakan speedboat. Sedangkan Barney dan Christmas sedang berada di dalam pesawat, sedang mengatur strategi untuk menyerang musuh, dan mereka mendarat di permukaan air. Setelah mendarat di permukaan air, Barney dan Christmas meluncurkan tembakan ke arah musuh. Mereka pun berhasil menembaki dan mengebom musuh dengan brutal. Dan ini dia The Expendables 2. Scenes berpindah ke provinsi Cina, di mana
tim The Expendables ingin menurunkan miliarder Cina dengan menggunakan parasut. Setelah tim The Expendables berhasil menjalankan misi menyelamatkan miliarder Cina, mereka pun berkumpul di sebuah warkop Mak Luna, ngopi dan nongkrong bareng guys. Di sini Christmas dan Barney sedang bergibah membahas pacarnya Christmas yang suka selingkuh. Lalu Billy menyapa Barney untuk mengajaknya keluar membicarakan satu hal yang penting. Di akhir bulan ini, Billy ingin pensiun. Sepertinya ia ingin melamar pacarnya seorang perawat. Dan Barney pun mendengarkan semua curhatan Billy. Kemudian Barney balik ke base camp, tiba-tiba Kurtz muncul. Di sini Kurtz menagih janji kepada Barney karena job yang ia berikan kemarin waktu di The Expendables 1 hasilnya tidak sesuai dengan yang ia inginkan. Karena Kurtz sudah memberikan uang $5 juta kepada Barney. Dan untuk membayarnya, Barney harus menyelesaikan misi kali ini dengan mengambil benda penting yang ada di Gaza Mountain di pesawat jatuh di Albania, Uni Soviet. Untuk mengambil benda tersebut dibutuhkan kode. Kode akses berubah setiap 120 detik. Yang mahir untuk membuka kode ini adalah Maggie Chan. Dan jangan sampai benda itu jatuh ke tangan yang salah. Kurtz juga mengancam kalau misi ini tidak berhasil, ia akan membasmi Barney dan timnya. Dan Barney pun menemui Maggie di sebuah komplek. Scenes berpindah ke Gaza Mountain, Albania. Di dalam pesawat, gunner yang terus mencuri-curi perhatian Maggie Chan malah dicuekin. Lalu Christmas berkata kepada Barney sambil melihat ke Maggie Chan bahwa apabila terjadi sesuatu padanya, kita yang akan kena imbasnya. Scenes berpindah ke Maggie. Ia sedang mengajak Billy ngobrol. Lalu Maggie bertanya kepada Billy, "Apakah kau seorang mantan tentara?" Billy menjawab, "Ya, saya dulu bertugas di Afghanistan. Saya sebagai penembak jitu dan juga instruktur." Gunner dan teman-teman yang lain pun ikut mendengarkan cerita Billy. Sekitar 30 orang Taliban datang dari atas bukit. Di atas kami, mereka menembaki 8 anggota kami. Jadi ku minta bantuan artileri, tapi kapten bilang tidak mungkin. Dia tidak mau membahayakan penduduk setempat. Lalu kami menyebar, ada yang merangkak melewati selokan, sebagian lagi melalui sungai kering, dan sisanya ditawan. Saat berakhir, 4 anggotaku mati di pantai, dan 2 lainnya di sungai. Rasanya menyakitkan, semua mati sia-sia. Keesokan paginya, mereka pun tiba di Albania. Mereka pun menelusuri hutan untuk mencari keberadaan pesawat jatuh untuk mencari benda penting tersebut. Saat Barney menyuruh Billy untuk jalan duluan, Billy pun langsung bergegas. Dan tim The Expendables pun sempat tercengang melihat kelincahan Billy. Pada saat mereka sudah menemukan pesawat jatuh, tim yang lain berjaga-jaga, sedangkan Maggie Chan dan yang lain masuk ke dalam bangkai pesawat. Maggie Chan pun membuka kode dan berhasil mengambil benda yang mereka cari. Hampir saja benda itu tidak dapat diambil karena kodenya berubah setiap 120 detik. Scenes berpindah ke seorang lelaki dengan kacamata hitam. Ia bernama Jane Villain. Ternyata ia sedang menyandra Billy. Tujuan ia menyandra Billy untuk mengambil benda yang diambil oleh tim The Expendables tadi. Mengancam akan membunuh Billy kalau benda itu tidak diberikan. Nah, di film ini ternyata Boyka juga terlibat, guys. Tapi dia di sini jadi bandit. Dan dia sekongkol dengan Jane Villain. Kemudian Villain terus meminta paksa benda itu dan mengancam kalau tidak diberikan, dia akan mengambil jantung si Billy. Dan akhirnya tim The Expendables menyerahkan benda itu ke Villain. Setelah itu mereka membunuh Billy dan pergi menggunakan helikopter.
Di detik-detik kematiannya, Billy menitipkan surat kepada Barney. Lalu Barney bertanya kepada Maggie, seberapa penting benda itu? Maggie menjawab, itu adalah cetak biru sebuah tambang. Rusia mencuri hampir 5 ton senjata plutonium. Tambang itu ditinggalkan setelah Perang Dingin. Tak ada yang tahu tempatnya. Cetak biru itu menunjukkan posisi plutoniumnya. Lalu Barney membacakan isi surat yang dititipkan Billy tadi. Kuharap aku bisa mendapat pekerjaan lain untuk bisa berada di sisimu. Tim ini memperlakukanku dengan baik. Find them, kill them. Akhirnya, Villain dan anggotanya menemukan keberadaan tambang tersebut. Mereka langsung masuk ke area tambang. Sins berpindah ke Kurtz. Ia sedang menelpon Barney dan bertanya, di mana kotak itu? Apakah sudah ketemu? Barney menjawab, tidak ada. Mereka telah merebutnya dan mereka membunuh satu anggotaku. Kurtz menjawab, aku turut berduka. Berpindah ke tambang, Boyka melaporkan penggaliannya melambat, banyak yang mati. Di sini Villain mengatakan kepada Boyka bahwa ia ingin semua plutoniumnya dalam waktu 3 hari. Tidak lebih dari 3 hari. Boyka pun menjawab, oke bang. Berpindah ke pesawat, radar menunjukkan untuk berhenti di wilayah ini. Barney dan Christmas pun mendarat dan pergi ke suatu warkop untuk mencari informasi di mana keberadaan tambang plutonium itu berada. Pada saat masuk ke warkop, ternyata mereka terlihat asing oleh mereka. Setelah itu muncul Maggie Chan dan beberapa senjatanya, dan dia yang akan membuat mereka bicara untuk mendapatkan informasi mengenai tambang tersebut. Setelah itu, Maggie dan Barney menggunakan truk pergi ke sebuah kota mati. Tempat ini dulunya pangkalan militer lama Soviet. Mungkin digunakan tahun 80-an saat Perang Dingin. Tim The Expendables pun bermalam di kota ini sambil menikmati makan malam seadanya. Lalu Maggie datang menghampiri Barney dan bertanya, apakah abang masih memikirkan kematian Billy? Ya, aku terus memikirkannya dan sambil memikirkan strategi untuk balas dendam. Di pagi hari, mereka pun diserang oleh orang yang tak dikenal. Tiba-tiba yang menyerang mereka pun habis dibantai oleh seseorang lelaki. Lelaki itu bernama Booker. Bukan Booker ya guys. Haha. Dia adalah teman lamanya Barney. Tak lama kemudian datang Christmas. Lalu mereka pergi ke sebuah desa dengan menggunakan truk. Dan Christmas mengatakan bahwa dia ingin pensiun di tempat seperti ini. Setibanya di desa itu, mereka diserang oleh sekumpulan wanita bersenjata. Dikira mereka yang datang musuh, ternyata bukan. Lalu seorang wanita berkata kepada Barney bahwa suaminya dan putranya menjadi korban PHP dari kekejaman Villain. Dulu mereka bilang ada pekerjaan dengan uang banyak, menjadi pekerja tambang di plutonium. Sudah lama kami tak mendengar kabar apapun. Let's go. Sins berpindah ke tambang di mana Boyka memberitahu kepada Villain, kita mendapatkannya, kita menemukan plutoniumnya. Kembali ke desa, tiba-tiba penduduk diserang. Mereka ingin menculik semua warga dan membawa mereka untuk dijadikan pekerja di tambang, baik itu wanita ataupun anak-anak tanpa digaji.
Tim The Expendables pun muncul dan menghajar semua musuh yang ingin menculik warga. Sementara itu, Villain dan Boyka sudah berhasil mendapatkan semua plutonium. Dan untuk menghilangkan jejak, mereka ingin mengubur semua pekerja tambang dengan cara mengebom. Di sisi lain, Barney dan tim The Expendables sedang memantau musuh dari jarak jauh. Mereka melihat ada selusin penjaga dengan senjata canggih. Barney pun punya beberapa ide dan mereka menyerang melalui udara dengan menggunakan pesawat tempur yang biasa dia pakai. Christmas mengatakan, kencangkan sabuk pengaman, kita akan masuk terowongan. Dan tim The Expendables mendarat dengan selamat sampai di tempat. Sayangnya mereka sudah terlambat, plutoniumnya sudah menghilang. Dan tanpa diduga, mereka tim The Expendables dan sejumlah pekerja tambang terperangkap di dalam tambang karena lokasi tersebut dibom oleh Villain dan Boyka. Get back! Better turn around unless you want your heads. Lalu Gunner berusaha untuk mencari pintu keluar dengan membuat bom rakitan. Dan ternyata Gunner tidak berhasil. Gunner pun bersedih karena tidak berhasil. Tiba-tiba saja terdengar suara reruntuhan dan muncul sebuah mobil tambang. Ternyata itu adalah Trent yang membobol dinding. Sejumlah pekerja tambang pun berhasil diselamatkan dan tiba-tiba muncul Kurtz yang menghampiri Barney. Lalu mereka pun mengejar Villain hingga ke bandara karena plutoniumnya akan diterbangkan dan tim The Expendables sudah berjaga-jaga. Truk-truk itu pun menerobos masuk ke bandara dan membawa plutoniumnya ke pesawat. Dan semua orang yang ada di situ berhamburan keluar karena mendengar suara tembakan. Villain dan temannya pun menuju pesawat, sedangkan Trent dan Kurtz menaiki mobil mini. Sementara itu, Christmas mengejar Boyka. Scenes berpindah ke Maggie dan Barney. Ia sedang mengejar Villain. Aku akan ke sana sendiri. Jangan ikuti aku, apapun yang terjadi. Now that's better. Dan pada saat peluru Villain habis, ia mengajak Barney duel dengan tangan kosong. Over so soon. Look at me. Come on, Get up. Turn around, sheep.
Bus. Dan akhirnya Barney yang menang dan berhasil membalas dendam atas kematian Billy. Duo. Dan tim The Expendables berhasil menyelesaikan misi ini. Kurt dan Barney sudah impas. Ia dapat hadiah pesawat dari Kurt, dan pacarnya Billy diberi sejumlah uang yang banyak oleh Barney atas gaji Billy. Ia sangat terkejut dan terharu. Gimana guys, seru kan filmnya? Di pertengahan film saya sempat emosi guys melihat villain yang membunuh Billy dengan sadis. Padahal benda tersebut sudah diserahkan. Tapi di detik-detik terakhir saya senang karena kematian Billy dibalas oleh Barney. Oke guys, hikmah yang dapat kita ambil dari film ini adalah kalau mau jadi kaya ya harus kerja keras. Jangan mencuri aset orang lain lalu kita berangan-angan jadi kaya. Oke, sekian dulu video dari kami ya. Jangan lupa ditonton video-video selanjutnya. Dan jangan lupa like, subscribe, and share ya guys. Dan jangan lupa juga ikutin giveaway tiap bulannya ya guys. Kami segenap tim The Deal Official dan seluruh staf-staf dan karyawan-karyawan serta direksi yang ikut terlibat di alur cerita film ini mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.